Bahar bin Smith menyebarkan kebencian itu adalah hal yang benar. Kepolisian akan memanggil penceramah Bahar bin Smith dalam kasus ujaran kebencian Senin pekan depan. Ana menebarkan kebencian kepada kezoliman. Ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Saat ini total keseluruhan saksi kasus Bahar bin Smith menjadi 50 orang dengan 2 alat bukti lain sebagai pendukung. Saksi yang diperiksa bertambah menjadi 50 orang dan bertambah menjadi 6 item barang bukti yang berhasil kita sita. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung ya dia pelaku kezaliman, ya itu aja ribet amat. Pemanggilan Bahar bin Smith merupakan buntut video ceramahnya tentang Jenderal Dudung yang viral di media sosial. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ha? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Saya Muslim, kamu juga Muslim. Anda sebagai ulama tapi menghina semua manusia, khususnya TNI. Apa hubungannya Semeru dengan baliho? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kamu bisanya apa tuh? Kamu bisa cuma provokator aja kamu tuh. Sebelumnya ada 2 laporan polisi di wilayah berbeda terkait dugaan pidana yang dilakukan Bahar Smith. Selain di Polda Jawa Barat, Bahar juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Barang bukti yang berhasil kami sita bertambah dari klaster PKP Garut 1 item, yaitu berbentuk handphone, dan dari klaster Bandung 1 item flash disk. Saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti. Rumah kediaman Bahar Smith digeledah oleh para penyidik dan ditemukan 4 barang bukti untuk disita. Hal itu disampaikan langsung oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 31 Desember 2021. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan 21 saksi ahli dan 31 saksi atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, penyidik lantas menaikkan kasus Bahar Smith ke tingkat penyidikan. Penyidik juga memeriksa 21 ahli dan 31 saksi biasa. Atas itulah naik ke penyidikan, ujar Ramadan. Jenderal Bintang 1 ini juga merinci bahwa sebanyak 21 saksi ahli yang telah diperiksa, diantaranya adalah ahli agama 4 orang, ahli bahasa 4 orang, ahli pidana 2 orang, ahli IT 4 orang, ahli sosial hukum 2 orang, dan ahli kedokteran 3 orang. Penyidik pun melakukan penggeledahan langsung di rumah Bahar Smith dan menemukan beberapa barang bukti. Penyidik juga melakukan penggeledahan dan menyita 4 barang bukti yang disita, paparnya. Sebelumnya, Kapolda Jabar juga sudah menegaskan bahwa pihaknya sudah meningkatkan kasus Bahar Smith menjadi penyidikan. Adapun kasus yang menjerat Bahar Smith adalah dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Penyidik Polda Jabar sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat Bahar Smith menjadi penyidikan, ujar Sunanta beberapa waktu lalu. Seperti diketahui sebelumnya, Bahar bin Smith terlihat debat dengan seorang anggota TNI Bintang 1 di kediamannya. Bahar pun menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Seperti diketahui sebelumnya, video pria berseragam TNI mendatangi kediaman Bahar bin Smith viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pria berbaju loreng tersebut terlibat debat dengan Bahar Smith. Anggota TNI ini memakai topi dan memegang tongkat komando. Bahar yang meladeni anggota TNI itu hanya mengenakan kaos putih dengan hoodie abu-abu. Pria berseragam TNI itu awalnya meminta kepada Bahar untuk memberikan ceramah yang baik kepada masyarakat. Namun, pernyataan personel TNI itu dipotong Bahar dengan menyatakan agar KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman tak bicara soal agama bila tak mengerti. Sudah tugasnya Pak, Bapak memberikan ceramah yang baik kepada
kata personel TNI itu. Lalu perkataannya dipotong Bahar. Tugas saya memberikan ceramah. Tugasnya Dudung jangan ngutip-ngutip masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Artinya apa? Jangan mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Itu ranah kita, kata Bahar. Yang harus berhati, saya ngomong apa? Saya meluruskan yang benar. Dia salah, harus diluruskan dong. Loh, kok nggak ada kaitannya bagaimana? Personel TNI itu lantas meminta Bahar untuk berhati-hati ketika berbicara. Bahar tak menggubris. Menurutnya sudah menjadi tugasnya untuk meluruskan pernyataan yang keliru. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong, ujar personel TNI itu. Sudah tugasnya, Pak. Bapak percayakan tugas Bapak untuk memberikan ceramah yang baik kepada... Tugas saya ngasih ceramah. Tugasnya Dudung harusnya jangan utik-utik masalah agama kalau nggak tahu masalah agama. Itu ranah kita. Bapak sebagai ulama harus berhati-hati ngomong. Loh, saya berhati-hati apa? Saya meluruskan yang benar. Dia yang salah, harus diluruskan dong, kata Bahar. Nggak ada kaitannya, Pak. Jawab personel TNI itu lagi. Loh, nggak ada kaitannya bagaimana, kata Bahar. Sementara itu, pengacara Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, membenarkan bila kliennya didatangi oleh beberapa orang personel TNI di Pondok Pesantren Tajul Alawin, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 31 Desember 2021. Jam 11 siang tadi, dari TNI beberapa orang datang ke Pondok Pesantren, kata Aziz. Aziz mengatakan bahwa personel TNI yang menemui kliennya tersebut untuk menyampaikan sebuah pesan. Aziz menyebut keduanya pun terlibat pembicaraan. Intinya saling menasehati, kata Aziz. Sementara itu secara terpisah, pengacara Bahar Smith lainnya, Ikhwan Tuan Kota, turut membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kehadiran Jenderal Bintang 1 yang tak baik-baik itu memicu keributan. Ikhwan juga mengatakan Jenderal Bintang 1 tersebut memperingatkan Bahar agar datang pada saat pemeriksaan pada Senin 3 Januari mendatang di Polda Jabar. Padahal kita sudah sampaikan bahwa Habib akan hadir di Polda Jabar nanti, kata Ikhwan. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Tatang Subarna, serta Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Prantara Santosa belum merespons terkait video Bahar dengan anggota TNI Jenderal Bintang 1 tersebut. Bahar bin Smith menyebarkan kebencian itu adalah hal yang benar. Kepolisian akan memanggil penceramah Bahar bin Smith dalam kasus ujaran kebencian Senin pekan depan. Ana menebarkan kebencian kepada kezoliman. Ujaran kebencian yang disampaikan pada tanggal 11 Desember 2021. Saat ini total keseluruhan saksi kasus Bahar bin Smith menjadi 50 orang dengan 2 alat bukti lain sebagai pendukung. Saksi yang diperiksa bertambah menjadi 50 orang dan bertambah menjadi 6 item barang bukti yang berhasil kita sita. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung ya dia pelaku kezaliman. Itu aja ribet amat. Pemanggilan Bahar bin Smith merupakan buntut video ceramahnya tentang Jenderal Dudung yang viral di media sosial. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Saya Muslim, kamu juga Muslim. Anda sebagai ulama, tapi menghina semua manusia, khususnya TNI. Apa hubungannya Semeru dengan baliho? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kamu bisanya apa tuh? Kamu bisa cuma provokator aja kamu tuh. Sebelumnya ada 2 laporan polisi di wilayah berbeda terkait dugaan pidana yang dilakukan Bahar Smith. Selain di Polda Jawa Barat, Bahar juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Barang bukti yang berhasil kami sita bertambah dari klaster PKP Garut 1 item, yaitu berbentuk handphone, dan dari klaster Bandung 1 item flash disk. Saudara BS akan diperiksa hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti. Orang berdoa pakai bahasa apa saja, Allah mendengar doanya. Cuma dia tidak bermasalahkan itu.
Yang kita permasalahkan, kalau kau tidak tahu masalah agama, kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan sok tahu masalah agama. Kalau bodoh dalam urusan agama, kau belajar. Ini kalau umat ini sudah diprovokasi terus seperti ini, lama-lama umat ini membenci terhadap institusi TNI. Padahal TNI adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dilecehkan seorang pemimpin hanya orang seperti oknum b***an ini yang habis keluar penjara beberapa kali. Ya kasusnya cuma menganiaya santri dengan ojek online. Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Saya muslim, kamu juga muslim. Anda sebagai ulama tapi menghina sama manusia, khususnya TNI. Apa hubungannya Semeru dengan baliho? Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini sudah memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Kamu bisanya apa tuh? Kamu bisa cuma provokator aja kamu tuh.